Oke, baik kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas keterlibatan sel beta pankreas terhadap diabetes mellitus ya atau perannya dalam terjadinya hiperglikemia. Nah, kemudian organ lainnya yang juga terlibat dalam patogenesis DM ini atau berkontribusi terjadinya hiperglikemia adalah organ hepar atau hati ya atau liver, di mana pada DM, penderita DM terjadi peningkatan produksi glukosa di hati. Nah, pada penderita DM tipe 2, mereka kan umumnya mengalami resistensi insulin. Nah, adanya resistensi insulin ini yang bisa memicu proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis sendiri merupakan proses atau ya sebuah proses di mana terjadi sintesis glukosa dari selain karbohidrat ya. Nah, adanya gluconeogenesis atau peningkatan produksi glukosa di hepar inilah yang akhirnya bisa meningkatkan atau bisa menyebabkan hiperglikemia. Nah, gluconeogenesis ini juga menyebabkan peningkatan glukosa basal ya atau puasa saat puasa yang sebetulnya memang pada kondisi puasa tubuh kita meskipun tidak mendapatkan makanan ya kita tidak makan namun tubuh akan tetap menyediakan glukosa melalui proses yang gluconeogenesis itu. Jadi pembentukan ya atau sintesis glukosa dari selain karbohidrat. Namun pada penderita DM tentunya peningkatan produksi glukosa di hati ini tidak menguntungkan karena justru akan semakin meningkatkan kadar glukosa di dalam darah yang akhirnya menyebabkan hiperglikemia. Oke, kemudian organ lainnya yang terlibat pada patogenesis DM ini adalah otot. Jadi pada penderita DM tipe 2 ini ternyata ditemukan adanya gangguan kerja insulin pada sel-sel otot sehingga menimbulkan gangguan transport glukosa dalam sel otot yang akhirnya bisa meningkatkan atau menyebabkan hiperglikemia. Kenapa? Karena yang seharusnya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel-sel otot, namun akibat adanya tadi ya resistensi insulin ataupun gangguan kerja dari insulinnya, maka dampaknya glukosa akan banyak berada di dalam darah. Oke, selanjutnya adalah sel-sel lemak. Ya, di mana pada penderita DM ini juga ditemukan adanya peningkatan lipolisis, pemecahan sel-sel lemak menjadi asam lemak bebas ya. Nah, adanya peningkatan asam lemak bebas ini bisa merangsang proses gluconeogenesis. Ya, kita sudah tahu tadi kalau gluconeogenesis terjadi terus-menerus, dampaknya tentunya akan meningkatkan kadar gula darah juga. Nah, kemudian peningkatan asam lemak bebas juga bisa mengganggu sekresi dari insulin. Oke, baik. Organ lainnya yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya hiperglikemia pada pasien DM adalah usus. Nah, penting untuk dipahami terlebih dahulu bahwa ketika ada makanan yang masuk ke dalam saluran cerna, sel L, ya, sel L yang berada di mukosa usus ini akan melepaskan hormon yang disebut glukagon like peptide 1 atau GLP-1 atau disebut juga sebagai hormon inkretin. Nah, ini juga sebagai disebut juga sebagai efek inkretin tadi ya.
Nah, adanya hormon GLP-1 ini akan merangsang atau menstimulus sekresi insulin dan sekaligus menghambat sekresi hormon glukagon. Nanti kita akan bicara mengenai hormon glukagon juga. Namun sayangnya, hormon GLP-1 ini akan segera dimetabolisme, ya, dibuat tidak aktif, dinonaktifkan, ya, di metabolisme menjadi metabolitnya yang tidak aktif oleh enzim yang bernama enzim dipeptidil peptidase 4. Jadi enzim itu berfungsi atau berperan dalam metabolisme hormon GLP-1 dan akan mengubah hormon GLP-1 menjadi metabolit yang tidak aktif. Nah, dampaknya apa kalau segera dirubah tadi? Kalau GLP-1-nya tidak ada di metabolisme, ya maka sekresi atau stimulus sekresi insulin menjadi terganggu juga kan? Insulin tidak dilepaskan, tapi justru glukagon yang bisa disekresikan. Nah, untuk itu ada obat-obat antidiabetik yang nantinya memang bekerja sebagai agonis GLP-1 dan juga ada obat-obat yang bekerja menghambat enzim DPP-4. Makanya golongannya disebut DPP-4 inhibitor. Nah, selain itu masih di saluran cerna, ini saluran pencernaan juga memiliki peran dalam absorpsi karbohidrat ya melalui kerja enzim alfa glukosidase di mana enzim ini berperan dalam pemecahan polisakarida ya menjadi monosakarida atau glukosa yang akhirnya nantinya diserap di usus dan mengakibatkan meningkatnya glukosa darah setelah makan. Nah, itu beberapa aktivitas ya yang terjadi di saluran pencernaan. Nah, maka tidak mengherankan nantinya ketika kita belajar farmakoterapi atau obat-obatan untuk DM ini, ada obat yang bekerja menghambat enzim alfa glukosidase inhibitor, contohnya akarbusa. Oke, kemudian organ lainnya yang terlibat dalam patogenesis DM ini adalah sel alfa pankreas ya.